Senang sekali bisa berada dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu kesukaan yang luar biasa. Saya tidak tahu kenapa Tuhan memberi kita tema hari ini untuk belajar. Jangan pernah menyuap Tuhan. Kedengarannya aneh enggak? Jawab bahwa masa Tuhan bisa disuap? Loh, saya tanya, aneh enggak? Saya tanya, betul? Aneh enggak? Masa Tuhan bisa disuap? Maaf ya, maaf. Semua Tuhan yang lain, kecuali Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus, itu enggak bisa disuap. Saudara, izinkan saya memberikan bukti ini. Di agama apa saja, termasuk agama leluhur nenek moyang orang Tionghoa. Ya, paling gampang untuk melihat itu. Dan semua suku bangsa, mereka itu punya ritual, punya ibadah. Dan hampir 100% ritual atau ibadah mereka itu selalu dan wajib ada sesaji. Kalau saya pakai istilah bahasa Jawa, atau sesaji, muncul kata sajen. Nah, itu sesuatu, atau tumbal, atau persembahan sesuatu. Nah, dari ribuan tahun yang lalu, manusia sudah punya konsep. Konsepnya sebetulnya betul. Begini, ini bicara tentang animisme, dinamisme yang dulu sebelum ada agama-agama di dunia ini. Nenek moyang manusia itu menyembah yang namanya animisme, pohon besar, batu besar, sungai, gunung, yang itu mereka puja. Nah, dalam tradisi manusia, saudara belajar antropologi akan tahu, umat manusia itu sebetulnya sudah punya konsep mengenal Tuhan. Begini cara pengenalan mereka. Yang baik, Tuhan yang baik, dewa yang baik, itu gak usah diapa-apakan, sudah baik. Tapi ada Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, ada dewa yang kejam, ada dewa yang jahat. Nah, itu kita harus baik-baik. Supaya kita nggak kena kutuk, nggak kena tulah. Nah, ini fakta. Lalu muncullah agama-agama. Agama yang dikenal dunia pertama itu Hindu, lalu Buddha, lalu kekristenan, lalu Islam, dan banyak lagi yang lain. Nah, sayangnya gereja di abad ketiga, abad keempat, tahun 320 sekian, kekristenan akhirnya menjadi agama di bawah kekaisaran Konstantin yang ada di Roma. Saudara, sejak itu Injil dan kebenarannya itu melenceng jauh. Nah, sejak itu gereja mulai ikut-ikutan dengan kembali kepada prinsip animisme, dinamisme. Sehingga di dalam gereja terjadi bentuk-bentuk penyembahan yang berbeda-beda. Nah, saya harap saudara mengerti ini. Enggak mengerti juga apa-apa. Ini hanya pendahuluan saja supaya tahu. Nah, apa bentuk fakta Tuhan yang lain bisa disuap? Ya, bentuk faktanya. Dan Tuhan kita tidak, maaf ya. Pernah dengar istilah pencucian uang, money laundering? Pernah ya? Istilah itu keren sebetulnya. Tapi susah dimengerti. Uang kok dicuci? Cuci pakai apa? Tapi kembali sejarah mencatat. Tolong jawab yang sudah tahu. Pasti banyak yang tahu.
di mana tempat paling aman untuk mencuci uang hasil kejahatan? Agama. Perhatikan. Ingat mafia-mafia Itali zaman berapa ratus tahun yang lalu? Uang kejahatan mereka itu dicuci di dalam gereja dengan bentuk sumbangan. Maafkan saya, dan saya harap saudara tidak meneliti kira-kira sumbangan. Tapi ini fakta. Saudara perhatikan lembaga-lembaga keagamaan yang punya kepedulian kepada sosial, ya, lembaga-lembaga keagamaan yang punya kepedulian kepada lingkungannya, pada masyarakat, suka nyumbang ini, punya pelayanan rumah sakit, pelayanan sekolah, punya pelayanan apa saja. Jangan kaget kalau mereka makin hebat dalam tanda kutip pengabdiannya kepada masyarakat. Sebab orang-orang kaya yang menghasilkan banyak uang dengan tidak jujur, maka mereka paling banyak menyumbang di lembaga-lembaga keagamaan. Kira-kira ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau saudara melihat lembaga-lembaga keagamaan begitu luar biasa pengabdiannya kepada masyarakat, memang fakta. Kita nggak bisa mengingkari. Pertanyaannya, inilah hukum Allah. Makin banyak uang hasil kejahatan yang mereka hasilkan, makin rajin mereka mencuci. Maaf, nah ini bentuk penyuapan kepada Tuhan. Tapi papa kita nggak bisa disuap. Oh, nggak ada berkata dengan apapun. Nah, saya beri bukti lah. Kalau tidak dengan harta, dengan korban hewan, ya, dengan wangi-wangian dan sejenisnya, maka mereka akan makin rajin untuk melakukan ibadah. Lagi sekali dengan tujuan aku diampuni kalau aku rajin ibadah. Hampir semua agama Tuhan mereka mengajarkan, kalau kamu selama hidup di dunia sempat membangun rumah ibadah, maka Tuhan akan bangunkan rumahmu di surga. Dan itu ada di semua agama. Di dalam Alkitab kita tidak ada. Tapi kekristenan yang sudah menjadi agama ini menganjurkan, ayo kita bangun gedung gereja yang begini, yang begitu. Nah, ini salah satu kerancuan atau kekacauan. Enggak. Pokoknya Papa kita di surga tidak perlu doa kita, penyembahan kita, ibadah kita, ritual kita, uang kita, dan hasil apa? Enggak. Pasti kaget. Ayo kita buka ayat pertama. Roma 11 ayat 35. Roma 11 ayat 35. Ini ada layarnya enggak sih di sini? Di mana sih? Oh, bukan di sini. Biasanya di sini toh. Tolong di multimedia ada terjemahan TSI enggak? Nah, Bapak, saya baca dulu terjemahan baru ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikan? Tahu nggak arti firman ini? Loh, saya tanya. Ini tadi tema kita. Tuhan, ayo, Tuhan nggak bisa disuap. TSI. Oh,
Adil sekali. 35 saja. Oh, nggak bisa keluar ya. Oke. Nah, saudara lihat. Siapa kalau saya mengganti kata pernah dengan kata ini akan lebih mudah. Siapa yang bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan lalu menuntut Tuhan harus menggantikannya? Beda enggak? Jadi Tuhan nggak bisa disuap. Maaf gereja, ada gereja besar punya doktrin begini. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nggak ada berkat. Pernah dengar ada yang ngomong seperti itu? Ya, pernah. Itu gobloknya luar biasa. Itu pun bentuk penyuapan kepada Tuhan. Jadi suap kepada Tuhan gak berupa uang, gak berupa benda, pengorbanan kita. Nah, ini yang berbahaya di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Apa yang nenek moyang manusia lakukan ribuan tahun yang lalu, dengan animisme, dinamisme, dan semua penyembahan-penyembahan pada alam ini, itu yang masuk ke dalam gereja. Maaf, ini saya ngomong di kita. Ini orang pelit dengan khotbah semua. Kira-kira lihat atau tidak? Ya udah, gak usah punya atas. Nah, itu beda. Tuhan tidak butuh duit, katakan. Tuhan gak butuh apa-apa. Dia punya semuanya. Amin? Salah. Dia bukan punya semuanya. Dia yang buat semuanya. Nah, ini baru amin. Cepat. Tahu bedanya ya? Kalau dia punya semuanya, belum tentu dia yang buat. Tapi kalau dia yang buat semuanya, ngerti? Kita mau kasih apa? Ayo saya beri bukti lagi ya. Sering kau diundang orang menikah, ya tahun bulannya aja 3 kali memberkati pernikahan. September. Ayo tanya jujur, mana lebih mudah datang ke pestanya orang kaya atau orang biasa pas-pasan? Cepetan jawab. Orang biasa. Ayo, mana lebih mudah datang ke pestanya orang kaya atau orang biasa? Orang biasa. Kenapa? Nah, kalau diundang ke pesta orang biasa, nggak pusing masalah baju, betul nggak? Nggak pusing masalah kado, orang biasa. Tapi diundang orang kaya itu ribet. Lo betul tidak? Lo yang tidak saya tanya. Ya. Itulah. Apa ribetnya? Ngasih kado apa? Oh, bisa beli sendiri semuanya. Betul? Serba salah. Nah, apalagi kepada Bapa di surga, mau ngasih apa? Dia bisa buat semuanya. Nah, dengar yang pelitnya. Pekerjaannya yang perlu. Pekerjaannya bukan dia. Ini bedanya. Jadi kalau saudara memberikan sesuatu, itu bukan untuk Tuhan. Sama sekali tidak. Lagi sekali yang multimedia, bisa nggak diunduh aplikasi Sabda? Saudara tolong, di kota Solo ada sekelompok anak Tuhan yang sudah kira-kira 20 tahun lebih ya membuat aplikasi judulnya Sabda, SABD. Nah, terakhir ini ketika teknologi informasi makin hebat, Sabda ini makin canggih. Begitu saudara download atau unduh Sabda, saudara akan kagum. Ada ratusan terjemahan Alkitab bahasa apa saja. Bahkan ada bahasa-bahasa kuno, Inggris kuno, Jawa kuno,
Melayu kuno banyak, itu luar biasa. Nah di Abrisada itu saya hitung kalau nggak salah untuk versi Alkitab bahasa Indonesia ada 14 terjemahan. Wih hebat kali kalau kita belajar itu. Multimedia, tolong ya, karena ayat ini hampir nggak pernah dikhotbahkan di dalam gereja. Karena gereja sekarang rata-rata pendetanya mata duitan. Pendeta yang mata duitan nggak berani khotbahkan Roma 11 dan 3. Karena pendeta-pendeta itu semua menekankan beri, saudara beri, maka saudara diberi. Nggak ada firman. Saya tunggu ya, karena penting. Nah, 35. Ini TSI ya? Halo, mana yang jawab? Ini TSI? Bukan? Oh ya, oh sama. Yang TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Di situ ada BIS bahasa Indonesia sehari-hari, ada VMD versi membaca dengan mudah, terus saya hafal semua. Ada AYT banyak 14. Ini ayat ini luar biasa. Lalu Tuhan minta apa? Roma 12 ayat 1. Jadi Tuhan nggak minta apa-apa dari kita. Roma 12 ayat 1. Sambil saya nunggu, harus ada di download ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan Bapa di surga, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidup ini. Papa lebih butuh, lebih sayang, lebih cari daripada duit kita. Katakan amin. Hidup ini supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 1, yang kudus, 2, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lagi sekali, yang pelit jangan terjemahkan. Nah itu bulan tuh. Oh butuh duit. Awas kamu begitu. Memang dia nggak butuh duit, tapi dia perlu hidup kita. Maaf ya. Nah ini salah satu kesalahan fatal. Khotbah-khotbah tentang perpuluhan. Ya karena saya meneliti betul. Saya punya banyak teman pengusaha yang kaya-kaya. Ternyata mereka punya konsep. Karena salah khotbah tentang perpuluhan. Begini konsep. Ya. Kalau saudara setuju, nanti setelah ngomong ini katakan amin. Begini orang-orang kaya yang punya konsep tentang perpuluhan yang salah. Tuhan, 10% yang kau minta aku sudah beri. Tolong jangan ikut-ikut ngurus yang 90%. Itu urusan. Enggak jawab. Kira-kira betul nggak? Karena khotbah yang salah. Itu kan suatu kejahatan. Tuhan disuap cuma 10%. Lalu 90% kita bisa buat untuk berbuat dosa. Terus Tuhan menganggap dia boleh jangan urusan 90%. Berarti kebenaran ini saudara. Itu kesalahan fatal tentang khotbah perpuluhan. Enggak begitu. Bahkan ada yang berkata begini, bagaimana kamu mau taat yang lebih besar kalau cuma 10% aja nggak taat kok? Itu lebih ngawur lagi. Bukan itu. Tubuh kita, hidup kita yang lebih Tuhan perlukan daripada uang kita. Ini satu kesaksian saja. Tadi pagi saya sudah berangkat ke sini dari rumah anak saya. Rumahnya kosong, saya nginep sendirian. Habisnya satu ketinggalan yang untuk live streaming ini. Ingatnya setelah saya di jalan. Rumah anak saya di daerah Central Park di Tower Alainas. Nah, ini pengalaman saya berapa kali. Saya naik taksi. Wah, ketinggalan. Terus saya telepon. Ya. Jadi
Banyak orang yang bingung. Saya suka meninggalkan kunci apartemen itu ke security, ke lobby, resepsionis. Karena seringkali ada orang kirim barang ya supaya mereka masuk. Nah, terus saya telepon security yang tadi pagi kerja. Tolong kamu naik, cek HP papa, karena mereka nggak bisa apa-apa. Oh, ternyata ada. Nah, saya tuh mikir, kalau saya suruh mereka gojek, saya rasa nggak aman. Belum tahu jam berapa nyampe. Kalau saya minta tolong mereka, nggak mungkin karena mereka kerja. Ide saya, ya saya minta sopirnya. Ya, tolong Pak, balik lagi. Saya bayar normal 4 kali. Ya toh, kan 4 kali itu. 3, oh ya. Nah, pas saya turun di depan, saya cek 49.000. Saya lipat gandakan. Pak, tolong balik ke apartemen tadi. Dan Bapak tahu tadi security itu kan anak saya. Oh, anak Bapak ya? Dipikir ya benar, anak saya. Ya tahu dia tanya. Nanti ambil haknya karena dia dengar waktu saya telepon. Karena saya cuma cerita. Saya kasih dia langsung 250.000. Paket. Karena sebagai ongkos kelelanya untuk kesini. Berarti tidak ada saja. Saya tidak memberi untuk Tuhan. Oh, dia gak butuh duit. Saya beri untuk orang yang susah. Dia terima uang 250 itu sampai berapa cepat berangkat saya tunggu. Ini contoh. Nah, kita lihat Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Jadi uang itu untuk apa? Kalau bukan untuk Tuhan, ini memang bukan untuk dia. Ini dia. Ini dia sudah mundur belum sadar? Ada jawaban tolong. Sudah. Oh itu sudah. Musibah benar. Aku berkata kepadamu. Siapa yang ngomong itu? Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Ikatlah persahabatan, jalin pertemanan. Dan kalau kita pakai bahasa perjanjian baru, buatlah penginjilan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Masih ingat kata lain mamon itu artinya apa? Uang. Jadi saya baca begini. Aku berkata kepadamu, jalinlah persahabatan, carilah teman, bentuklah, lakukan penginjilan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata uang itu tidak jujur cuma Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus memberitahu kita uang itu tidak jujur? Karena satu-satunya benda yang paling banyak dipalsu adalah uang. Betul? Begitu uang itu nggak pernah jujur. Saudara, berarti supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi kita yang punya uang tadi, dan selama hidup uangnya kita pakai untuk penginjilan. Oke, saya tanya, apa kata lain uang nggak bisa menolong lagi? Ayo cepetan. Ayo, uang nggak bisa menolong lagi, cepetan. Bukan habis. Apa? Bukan gak ada artinya. Mati-mati susah bener. Loh ya tuh. Orang kaya mati juga enggak? Ya. Oh benar. Nah kalau iya jawabannya salah. Ayo, apa jawaban orang kalau bertanya pada orang lain? Kerja itu untuk apa? Untuk hidup. Loh betul enggak? Semua orang yang ditanya kerja untuk apa itu untuk hidup. Nah ini saya mau buktikan ayat. Kalau ada orang kerja menghasilkan uang supaya hidup, itu artinya orang kaya nggak mati-mati. Lu ya atau tidak, cepetan diajak mikir. Iya. Nah padahal orang kaya ya sudah. Jadi kerja bukan untuk hidup. Kerja itu karena tanggung jawab. Hidup itu karena yang punya hidup. Maka itu ketika suatu saat
Uang yang kita punya sebanyak apapun, kalau yang punya hidup bilang pulang, berarti pulang juga. Pulang juga enggak? Iya, enggak bisa ditawar lagi. Nah, orang yang punya uang selama hidup dan dipakai untuk penginjilan, menjalin persahabatan, ketika uang itu nggak dapat menolong lagi, artinya mati. Maka kita baca, diterima di kemah abadi. Mana kemah abadi? Surga. Nah, sekarang balik begini. Kalau kita punya uang dan selama kita hidup, uang itu kita pakai untuk diri kita sendiri, bukan untuk menjalin persahabatan, untuk penginjilan. Dan suatu hari kita mati, diterima di mana? Lawannya, ini kebalikannya betul. Nah, kita semua neraka. Jadi, bakal ada pendeta masuk neraka karena pelit. Orang Kristen pelit. Walaupun tidak membunuh, tidak berzina, tidak itu kan dosa-dosa lainnya, tapi pelit. Catat ayat ini, pasti masuk neraka. Banyak nggak pendeta pelit? Nggak usah takut. Banyak nggak pendeta pelit? Banyak. Sampaikan kepada mereka sebelum masuk neraka. Untuk penginjilan, menjalin persahabatan. Maka itu kaget sopir tadi namanya Suryadi, ya, orang dari Ngawi. Oh, bapak ini pendeta, karena dia tahu sama sopir sini. Nah, kesempatan saya ngomong tentang berita keselamatan. Maka itu gunakan kesempatan sesempit apapun, bicara tentang Tuhan yang penuh kasih. Karena Roma 10:10 berkata, barang siapa bersuruh kepada nama Tuhan maka selamat. Saya bilang, ingat ya Pak, nama saya. Kalau Bapak mau panggil dia Isa, silakan. Panggil Yesus, silakan. Nah, ini bagi untuk mikir supaya mereka tahu ini yang Tuhan. Oke, sekarang kembali. Oke, terima kasih. Karena dengan hati orang percaya diberkati dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bukan, berapa 9 atau 11-nya. Barang siapa bersuruh kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, gak apa-apa. Coba TSI-nya yang Roma 11:35. Ayo, multimedia. Jadi mulai hari ini saudara, Tuhan lebih butuh apa kita? Hidup kita. Karena ini yang dia bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Tuhan nggak butuh uang kita, pekerjaannya yang butuh. Ada? Mana ya? Ayat Roma 11 ayat 35 yang TSI. Ya iya, kecilnya. Tunggu. 35 yang mana sih? Oh ya. Oke, saya baca. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarnya? Wajib nggak Tuhan bayar? Lalu saya tanya, enggak. Aku nggak pernah minta apa-apa. Aku cuma minta hidup. BIS-nya kan? BIS. Kalau ini sebenarnya kalau punya aplikasi Sabda bisa baca dengan banyak versi. Yang BIS ada? Sulit nggak? Tolong jawab saya. Enggak ya, masuk dicari yang BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Ini BIS ya? Bisa baca. Ini kok bilang. Oh bukan, ini masih TS. Oh ini BIS ya? Sama. Oh.
berarti tadi BIS bukan TSI. Oh, ya. Ya udah kalau susah. Oke, ayat berikut. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius 6 ayat 5. Ayo. Saya punya kalimat ini ya tentang ayat ini. Semua yang mendengar, yang online, ya, semua kita di sini. Ayo bersihkan gereja Tuhan dari penyamun-penyamun agama ini. Setuju gak saya katakan kalimat? Loh, saya tanya. Setuju? Bersihkan gereja Tuhan dari perampok-perampok agama ini. Menyedihkan. Maka itu kalau saudara lihat, masih ingat ketika Tuhan Yesus marah di bait suci, karena dibuat dagangan, motivasi yang salah, marah. Ini terjemahan apa ini? Multimedia. Oh ini Indonesia baru ya. Ya. Percekcokan. Enak nggak mendengar kata percekcokan? Antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Maaf, saya harus ngomong. Berpuluh-puluh tahun saya ke gereja, pasti hampir nggak pernah dengar khotbah tentang ayat. Karena kalau khotbahnya mata duitan nggak berani menyampaikan kebenaran ini. Inilah firman yang memberitahu bahwa pencucian uang itu di dalam ibadah. TSI-nya sadis kata-katanya sekarang. Ayo cepetan. Nah, ibadah kedua 1 jam lebih mulai. Mana TSI? Sabar ya. Atau Yusuf, kamu bacakan di situ. Ada mikrofon nggak? Yang di Zoom. Dari pos dan ada? Ini pinjam mikrofon ini. Ada tidak? Nggak ada, Pak. Hah? Oh ini dia. Oke. Oke, saya baca di sini. Oke ya, nggak usah Sob, terima kasih ya, saya baca. Mari ayat namanya yang mau mana? 5. Oh, ya ini. Ya, pikiran orang semacam itu, semacam apa? Yang mikirin duit bisa nyuap Tuhan itu, ya. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau. Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Ini terjemahnya sadis. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Kalau saudara bisa baca statement terakhirnya. 1, 2, 3. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Tidak ada yang nanya. Sini kita jadikan semua. Amin. Ngeri gak firman ini? Maka itu mulai hari ini jangan coba-coba menyuap Tuhan dengan ritual doa pagi, doa malam, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Nggak kerja kan? Itu konsep yang salah. Hidup taat dan hidup kudus itu jauh lebih Bapak sukai daripada duit kita. Amin. Catat ini. Saya baca lagi ini ngeri, saudara. Coba turunkan. Yang di sini saya nggak bisa baca. Turun. Bukan. Nah, yang ayat 5. Oke, turun lagi. Daripada saya nolak ke belakang maksud saya. Turun terus. Terus. Ya. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau.
Sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Karena duit. Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Ini loh Bapak. Maka itu kalau sampai ada di antara kita masih menyuap Tuhan dengan semua sikap hidup kita yang salah, karena konsep agama di masa lalu adalah hari ini kita berubah. Setuju? Kita lanjut. Lalu yang Tuhan cari itu apa? Dalam hidup kita. Ketaatan kita. Hidup benar, melakukan segala kehendaknya. Itu jauh lebih Bapak sukai. Katakan amin. Daripada aktivitas kita. Salah satu lagi perbedaan yang paling mencolok antara kita dengan yang lain-lain. Mengapa Bapa di surga tidak pernah menekankan tentang aktivitas ibadah kita? Saya tanya, supaya saudara punya gambaran. Siapa yang bisa baca hati kita? Masih ingat di kitab Samuel? Ketika Samuel ke rumah Isai, nah sayangnya Papa nggak jelas ngomong pada Isai kepada Samuel. Sayang, aku sudah menemukan pengganti Saul. Kamu ke Bethlehem ke rumah Isai, ya. Tuhan nggak bilang gini, pilih anak yang paling kecil. Enggak. Tuhan cuma bilang pergi ke rumah Isai di Bethlehem. Ya, aku akan milih salah satu anaknya jadi raja. Saya cuma ngomong pikir begini. Mungkin Tuhan sudah ngomong, tapi Samuel kecepatan pergi, sehingga kalimat terakhir Tuhan nggak bisa dengar. Ngerti nggak maksud saya? Loh kenapa begitu? Aduh saya, tolong. Ini kembali terjemahan baru. 1 Samuel 16. Coba bantu. Ada kitab, saya mau pinjam dulu. Kitab yang buku supaya Bapak melihat. Nah, ketika Samuel sudah sampai ke rumah Isai dan semua anaknya sudah maju, nggak ada yang dipilih. Terus Samuel bilang kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Coba itu 1 Samuel 16 ayat berapa? Coba bantu saya. Ini bos bisa ketemu. Yuk kan besok bacakan kalau ada tulisan di Zoom ayat berapa? 1 Samuel. Ini penting kita belajar saudara. Ada? Ayat berapa? 1 Samuel 16 ayat berapa? Maaf. Ketemu atau semuanya belum baca? Supaya saudara juga rajin baca Alkitab. Iya kan? Kamu lihat di Zoom ada tulisan enggak? Masih belum ada Pak. Ada? Belum ada Pak. Belum ada. Ayo. Oh terima kasih ada yang lari. Terima kasih. Ya. Saudara ini loh Bapak kita yang luar biasa. Terima kasih. Jadi Bapak itu nggak main-main dengan kehidupan kita. Ya saya cari dulu. 1 Samuel 16 ayat 11. Ayo lihat 1 Samuel 16 ayat 11. Setelah dijejer 6 anak Isai, 6 laki-laki semua. Ketika Samuel, coba sebentar. Ayat 6 dulu ya, ayat 6 dulu. Ayat 6 ya, sebelum ayatnya. Ketika mereka itu masuk, mereka itu 6 anak Isai laki semua. Dan Samuel melihat Elia, ini anak sulungnya Isai. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Yahweh sekarang berdiri yang diurapinya, yang dipilih. Karena saudara, kalau kita melihat perkataan Samuel ini, mungkin Eliab itu keren, maco sekali, tinggi, besar, perawakannya ala adirai, misalnya begitu. Maka itu Samuel bilang ini yang dipilih. Tapi lihat ayat 7,
Ayo. Tetapi berfirmanlah Yahweh kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Baca sama-sama sampai kalimat bukan ini. 1, 2, 3. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Yahweh melihat hati. Nah, ayat ini akan menunjukkan manusia boleh rajin beribadah, melakukan ritual keagamaannya. Bisa nggak kita melakukan kewajiban agama kita, tapi hidup kita nggak benar? Jawab, bisa tidak? Nah, itu yang Tuhan nggak mau disuap lewat aktivitas kerohanian kita. Sebab Dia tahu isi hati kita. Amin. Maka itu Dia nggak pernah nuntut kita doa pagi, doa puasa. Enggak. Sebab apa yang kita lakukan secara ritual keagamaan itu hanya dilihat oleh orang. Tapi Tuhan melihat hati kita. Maka itu Dia nggak bisa disuap. Nah, setelah semuanya maju, nggak ada yang dipilih, ayat 11 kan. Ayat ini indah sekali untuk kita teliti. Maka itu jangan munafik, jangan pura-pura di hadapan Tuhan. 11. Ini 7. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Ishak. Saudara pernah kenal tata bahasa namanya kalimat ambigu? Tahu ya? Saya nggak tahu ambigu itu bahasa apa, sampai saya belum tahu. Kalau ada yang tahu beritahu. Ambigu itu begini, sebuah pertanyaan yang nggak perlu jawaban, tapi ditanyakan. Mengapa Samuel menggunakan kalimat ambigu? Karena dia sendiri bingung. Begini bingung. Lalu Samuel berkata kepada Ishak, inikah anakmu semuanya? Oke, ini kalau saya lihat baca saudara masih bingung. Apa sih? Bagaimana kalau baca Alkitab jangan seperti kejar seorang. Pokoknya tiap pagi aku janji 10 pasal sehari. Saudara kebangun siang, bangun siang, bingung. Telat aku telat. Terus puji Tuhan 10 pasal selesai. Bukan begitu, goblok. Tuhan nggak butuh kayak begitu. Dia itu perlu kita mencerna firman-Nya, menikmati firman-Nya. Ya seperti saya ngajar ini. Waktu itu saya sedih. Berapa teman saya bantuan saya nasihati. Kalau kamu khotbah, jangan cuma baca ayat, terus kesaksian, ganti ayat lain, kesaksian, terus nyanyi. Sedih. Lalu jemaatnya datang dapat apa? Maaf ya, maaf. Lihat, inikah anakmu semua? Kenapa Samuel ambigu? Ayo jujur. Ini kan lagi mau pemilu. Ya, tahun depan, bulan Februari 14. Tiba-tiba ada berita. Contoh, papi ngomong pinjam nama. Contoh, salah satu anakmu misalnya, anak satu gede. Contoh, anakmu akan dipilih jadi presiden yang berikut. Amin. Ya, jangan amin dulu, dengerin ini. Selesai. Kira-kira Santo akan keluarkan kunjungan semua anaknya atau tidak? Lu cepat jawab. Pasti dong, begitu pula saudara. Nah, tapi enggak dengan Ishak. Tapi Samuel kan enggak tahu. Bayangkan 6 anak laki sudah dijejer semuanya, enggak ada satupun yang Tuhan pilih. Ayo, kalau saudara dan saya jadi Samuel, kalau saya jadi Samuel, saya mikir gini. Aku salah dengar atau Tuhan salah pilih? Ngerti maksudnya? Mungkin gini, jangan-jangan Tuhan bilang, Sam, kamu ke Bethlehem cari tetangganya Ishak. Bisa dong? Karena bapak ini gak jujur. Samuel mikir, gak mungkin lah Tuhan salah ngomong. Pasti aku salah dengar.
Tapi kalau aku salah dengar, nggak mungkin Tuhan salah pilih. Pasti di rumah ini cuma bapak yang tidak jujur. Maka itu Samuel nanya, inikah anakmu semuanya? Ambigu bukan? Karena dia takut salah dan dia nggak mau menuduh. Jawab Isai, ini loh jahatnya bapak. Jawabnya, masih tinggal yang busuk. Tapi, ngerti? Nah ini cara baca Alkitab. Yang teliti. Tapi, sedang mengembalikan kambing domba. Langsung Samuel bernada tinggi. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah ini gak ambigu lagi, sudah jelas. Bapak ini gak beres. Saudara, biarlah lewat firman ini. Jangan coba-coba muak Tuhan dengan harta kita, dengan aktivitas pelayanan kita. Stop. Maka itu dia paling marah pada orang munafik. Jadi Tuhan tidak pernah menilai kita selama di ibadah. Catat. Yang dia nilai justru waktu kita sedang tidak di gereja.